Shalom saudaraku, selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Kita akan rayakan ibadah Natal kita pagi ini sama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu saudaraku dimanapun berada. Kita boleh sama-sama bergabung untuk kita boleh merayakan ibadah Natal kita pagi ini. Saya mengundang kita boleh sama-sama, kita boleh memberikan diri kita untuk Tuhan. Untuk kita sambut kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Mari saudaraku, saya undang Bapak Ibu Saudaraku yang mau bergabung di ibadah pagi hari ini. Sebelum kita akan mulai ibadah kita akan sama-sama kembali. Kita akan satu di dalam doa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama, kami boleh merayakan sukacita Natal Bapa di pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang mengampuni setiap kami Bapa atas setiap dosa pelanggaran kami Bapa. Suci kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan. Kami boleh bersukacita, kami boleh satu hati, satu kasih, satu iman di dalam Engkau. Kami boleh Tuhan beribadah pagi hari ini. Kami boleh menyambut kelahiran-Mu, kami boleh menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Buat setiap pribadi lepas pribadi, mari Tuhan Yesus bekerjalah di tengah-tengah kami Bapa. Kami mau terima Engkau Bapa, kami mau buka hati bagi Engkau pagi hari ini Bapa. Sebagai ibadah Natal kami pagi hari ini Bapa. Kami mau buka hati bagi-Mu Bapa, untuk kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Allah Roh Kudus, biarkan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Bapak jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama bergabung dalam ibadah Natal pagi hari ini. Kami Tuhan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau lahir bagi kami, biarkan Tuhan kelahiran-Mu membawa pengharapan buat setiap umat Tuhan. Apapun Tuhan yang kami hadapi saat ini, kami percaya Engkau lahir buat setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau lahir Tuhan bukan hanya sekedar sebagai Juru Selamat, namun Engkau juga menjadi Tuhan, membawa pengharapan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pimpin ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarkan Engkau yang ambil alih, Engkau yang kuasai Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita saudaraku dalam masuk ibadah kita pagi ini dengan pujian kita yang pertama. Kita naikkan pujian Juru Selamat dunia. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kita akan ulang pujian ini kembali dari awal. Kita katakan kembali dalam terang yang ilahi.
terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Kita katakan juru selamat dunia, juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Sekali lagi, juru selamat dunia, juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Katakan terima kemuliaan yang besar, terima kemuliaan yang besar. Ini pujian kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kehadiran-Mu ke dunia ini Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Dan Kau rindu Tuhan setiap umat Tuhan untuk tidak binasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh hadir buat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan masuk lebih dalam lagi. Kami akan masuk dalam penyembahan kami Bapa. Kami mau Engkau bawa terus lebih dalam lagi Bapa, untuk kami benar-benar menikmati hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudaraku, saya undang boleh jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan undang hadirat-Nya. Kita akan sambut Dia lebih lagi. Mari siapkan hatimu saudaraku. Buka hatimu lebih lagi. Kita akan bersyukur dan akan kita katakan, betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali kita katakan, betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sambil angkat tangan dua-dua, katakan, ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang lahir
akan ulang kembali dari awal. Kita bersyukur saudaraku, kita katakan betapa besar kasih-Mu Allahku. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali kita akan katakan, ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi katakan, Kau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari sembah. Haleluya, haleluya Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Allah, kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Hirabasikan wanase, haleluya Yesusku, hirabababasikan amase, haleluya Yesusku. Segala puji syukur, segala hormat pujian hanya bagi-Mu Yesus. Kau layak disembah Bapa, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, layak diagungkan Yesus. Hiramamase, kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Haleluya Yesusku, ajaib Engkau Allah, ajaib Engkau Yesus. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk kasih setia-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan pada-Mu. Haleluya Bapa, kami agungkan nama-Mu Yesusku. Haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji.
Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Mari saudaraku, naikkan syukurmu kepada Dia. Betapa besar kasih-Nya buat kita. Dia rindu untuk kita tidak binasa. Mari Roh Kudus mengalir buat setiap hati yang menyembah. Engkau jamah setiap hati yang menyembah kepada-Mu. Engkau jamah setiap hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan bagian yang terbaik. Kami masih dapat memuji-Mu pagi hari ini. Kami masih bisa menyambut kelahiran-Mu. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur kami. Haleluya Yesus. Mari saudaraku sambil angkat tanganmu dua-dua. Kembali katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Kau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Benar Bapa, hanya Engkau yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini setiap jemaat Tuhan masih bisa menyembah, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Tuhan, kami mau terus memuji-muji Engkau. Kami akan bersorak-sorai Tuhan. Tandanya sukacita itu telah lahir dalam setiap hati kami Bapa. Kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Kami menyambut kehadiran-Mu dalam setiap pribadi lepas pribadi Bapa. Dan kami mau nyatakan sukacita kami lewat pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan terus memuji-muji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya saudaraku. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Lewat pujian Natal kita katakan dengan Gita Sorga Bergema. Mari sama-sama bersukacita buat Tuhan. Mari menari buat Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan. Dimanapun saudaraku berada. Kita katakan, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi, kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Satu pujian lagi kita katakan, dari pulau dan benua. Pulau dan benua terdengar selalu
ulang. Dari awal, dari pulau dan benua. Dari Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi kita katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi katakan muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silahkan duduk saudaraku. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, sebelumnya kita akan berdoa untuk kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah bersuka cita, kami sudah menyembah Tuhan. Biarkan Tuhan sempurnakan sukacita Natal kami pagi ini lewat firman-Mu Bapa. Biarkan setiap jemaat Tuhan boleh membuka hati untuk firman-Mu, sehingga lewat firman-Mu kami boleh diubahkan, kami dibaharui, kami boleh dibangkitkan Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Lois Sinulinga Tuhan, sebagai saluran berkat untuk jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Sebagai berkat Natal Tuhan, sehingga setiap firman yang akan disampaikan hamba-Mu, biarkan itu benar-benar isi hati-Mu Bapa. Itu perkataan-Mu Tuhan, yang boleh memberkati setiap umat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu secara khusus Tuhan pagi hari ini. Berikan otoritas kuasa surgawi Bapa, untuk berkata-kata dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu boleh dibukakan, boleh dinyatakan dengan kebenaran mukjizat dan kuasa Tuhan. Berikan otoritas penuh atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, seperti pujian kami. Biarkan firman-Mu benar-benar jadi manusia Tuhan Yesus. Engkau nyatakan dan Engkau genapi Bapa pagi hari ini. Engkau bicara melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian kita. Kita katakan dengan pujian kita yang selanjutnya. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Kita katakan sekali lagi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, Yesus Kau juru selamatku. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap.
bagi setiap jalan. Katakan kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kita katakan, kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita mau satukan hati kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa kalau di hari Natal ini kami bisa berkumpul bersama beribadah Tuhan Yesus. Kami bisa terus memuji menyembah-Mu, kami bersyukur ya Bapa. Dan pagi hari ini juga Tuhan Yesus kami rindu Bapa, biarkan Roh-Mu terus menuntun mengurapi kami Bapa. Biarkan pagi hari ini Engkau berbicara bagi setiap kami Bapa. Apa yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu bagi kami Bapa. Kau memberikan kabar sukacita bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Siapapun yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, siapapun yang bergabung hari ini, biarkan semuanya bisa mendapatkan lawatan Tuhan lewat kebenaran-Mu, lewat firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, ikat semua yang jahat, apapun itu yang mau menghambat, yang mau menghalangi, yang membuat tidak bisa mendengar, menerima semuanya, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga hamba-Mu, tuntun dengan kuasa-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarkan apa yang daripadamu itu yang boleh disampaikan pagi hari ini, semua yang sia-sia, yang tidak berguna, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hamba serahkan sepenuhnya kepadamu, berkuasa atas firman-Mu, kami mau buka hati, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya shalom, selamat pagi saudaraku, selamat hari Natal. Ya tidak terasa saudaraku ya, kita sudah memasuki bulan terakhir di bulan Desember tahun 2020. Ya kalau mengingat waktu saudaraku, sudah berapa bulan kita di rumah saudaraku ya, mengingat seluruh keadaan ini. Tetapi kalau kita masih bisa berkumpul, beribadah bersama, saya percaya itulah sukacita yang dari Tuhan. Dan kalau hari ini juga adalah hari Natal saudaraku, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini saudaraku, Dia membawa kabar sukacita buat saudaraku dan saya. Ya mungkin semua sudah merayakan Natal dari kemarin ya saudaraku ya. Tahun ini kita caranya semuanya baru dengan online. Ya mungkin kita juga belum terbiasa dengan cara-cara begitu. Tetapi saya percaya sesuatu yang baru, kalau seizin Tuhan juga itu membawa juga banyak perubahan dalam hidup kita. Nah pagi hari ini juga saudaraku kita mau kembali. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan saudaraku. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita di hari Natal di tanggal 25 Desember di pagi hari ini. Kita mau buka firman Tuhan. Diambil dari kitab Lukas, Lukas yang kedua ayat ke-8 sampai 20. Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 20 saudaraku, judul perikopnya Gembala-Gembala. Ya saudaraku mungkin yang dari kemarin sudah mengikuti ibadah, bagaimana Tuhan datang ya saudaraku ya. Ketika saya dapatkan firman ini juga, benar saudaraku, kalau dikatakan Tuhan datang kepada semua orang saudaraku, Tuhan datang kepada orang Majus, Tuhan datang mempersiapkan Yusuf dan Maria, dan kalau hari ini juga kepada gembala-gembala saudaraku. Ya waktu saya baca firman ini saya pikir ya siapa sih gembala gitu ya. Kalau dibaca perikop ini mereka tinggal di padang gurun, kerjanya menggembalakan ternak. Berarti bukan seseorang yang istilahnya mungkin di dunia ini orang lihat gitu ya. Mungkin lebih dilihat ternaknya daripada gembalanya ya saudaraku ya. Kan tidak ada ya ternaknya bagus, hebat ya gembalanya, kayaknya jarang ya. Tetapi kalau dibilang ternaknya sehat, harga ternaknya yang mahal. Tapi harga gembalanya mah tidak pernah diperhitungkan saudaraku. Jadi gembala itu tidak diperhitungkan ya mungkin secara dunia gitu ya. Tetapi satu hal hari ini yang saya belajar saudaraku. Itulah Tuhan kita ya yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan hadir. Nah kita baca saudaraku ya. Di sini dikatakan gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudaraku lihat ya di sini katakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Waktu malaikat Tuhan datang saudaraku, itu terjadi di malam hari. Kalau baca ayat perikop sebelumnya, bicara bahwa di kandang domba Tuhan Yesus sudah lahir. Gembala juga tidak tahu saudaraku. Tetapi malaikat Tuhan datang menghampiri mereka di padang sana. Di tempat yang gelap, di tempat yang terasing, di tempat yang tidak dilihat siapapun. Malaikat yang datang.
Waktu saya baca firman ini saudaraku, sebenarnya seperti itulah Tuhan. Tiba-tiba datang dengan terangnya. Ya saudaraku, siapa yang tahu saudaraku, kapan Tuhan datang dalam hidup kita? Ada yang tahu saudaraku? Kita nggak ada yang tahu. Tapi firman Tuhan katakan tiba-tiba malaikat datang. Tidak pernah terpikirkan. Ya mungkin kalau orang Majus mereka belajar. Mereka belajar tentang bintang, mereka tahu ada yang mau datang. Tapi gembala saudaraku mereka tidak tahu apa-apa. Makanya di sini ketika malaikat datang mereka ketakutan. Di tengah kegelapan tiba-tiba ada terang yang muncul. Ya saudaraku seperti itulah sebenarnya Tuhan datang dalam hidup kita. Tuhan datang dengan tiba-tiba. Ketika juga kita tidak tahu, ketika tidak menyadari, tetapi Tuhan mau datang. Jadi hari ini saudaraku ya, saya tidak tahu keadaan saudaraku seperti apa ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini saudaraku. Jujur kalau saya melihat keadaan ini saya renungkan begini ya. Seketika saja Tuhan mengubah keadaan seluruh dunia ini. Siapa yang pernah pikir keadaan ini berubah saudaraku? Cara orang beribadah berubah, cara orang sekolah berubah, cara orang bekerja berubah, semua dirubah saudaraku. Dan itu terjadi dalam tempo waktu yang tidak terpikirkan manusia ya. Bisa dikatakan seketika berubah. Nah kalau seketika Tuhan mau mengubah keadaan itu saudaraku, saya percaya keadaan itu bisa berubah begitu aja. Dan kalau kita melihat keadaan-keadaan seperti ini saudaraku ya, bagaimana semuanya ini bisa terjadi yang tadinya kelihatannya sukses berhasil bisa tiba-tiba hilang. Ya tadinya pekerjaan yang bagus bisa tiba-tiba hilang. Usaha yang lagi bagus-bagusnya tiba-tiba stop. Ya mungkin ada yang bahkan mau mulai usaha belum mulai udah stop. Ya saudaraku saya tidak tahu keadaan saudaraku seperti apa hari ini. Tetapi ini hari Natal saudaraku. Tuhan Yesus sudah lahir. Tuhan datang membawa sukacita. Dan buat siapa? Buat semua orang. Ya kalau dikatakan hari ini gembala, bahkan yang tidak diperhitungkan dunia pun dia hadir. Apalagi saudaraku yang pagi hari ini saudaraku duduk di depan kaca, saya pikir itu tidak ada yang kebetulan. Kalau saudaraku mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, tidak ada yang kebetulan. Berarti firman ini buat saudaraku, hari ini tiba-tiba Tuhan datang dalam hidupmu. Kalaupun hari ini kau merasakan gelap, kau merasakan seperti di padang gurun ya, sendirian, gak punya temannya kambing, ya domba, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ini firmannya saudaraku, tiba-tiba Tuhan datang. Jadi kalau pagi hari ini saudaraku, ya bagaimana mau sukacita ya. Lihat orang mungkin ada yang baju baru, saya boro-boro baju baru ya. Makan aja mungkin nggak bisa gitu saudaraku. Tetapi hari ini saya mau ajak kita semua bangkit ya. Tuhan datang dengan terangnya. Kalau hari ini keadaanmu gelap, kalau keadaanmu hari ini sepi, sunyi, tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa. Tetapi kalau hari ini firman ini engkau dengarkan saudaraku, berarti firman ini berbicara kepadamu. Engkau kepala gembala yang dijumpai seperti Tuhan menjumpai di dalam firman ini. Malaikat datang, malaikat berbicara. Dan di sini dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tuhan datang dengan kemuliaannya. Kalau bicara kemuliaan ada kekuatan, ada sesuatu yang Tuhan mau hadirkan saudaraku. Bicara yang tadinya gelap, ada terang yang mau datang saudaraku. Nah seperti itulah, jadi pagi hari ini mungkin saudaraku belum lihat apa-apa. Ya mungkin ada yang sudah makan kue Natal, mungkin ada yang belum. Tetapi saudaraku lebih dari kue Natal Tuhan mau berikan pagi hari ini. Tuhan datang dengan kemuliaannya. Saudaraku dia tahu keadaan kita. Di sini dikatakan gembala ketakutan, mereka tidak tahu apa ini yang datang, mereka tidak mengerti. Tetapi pagi hari ini saudaraku, ini yang pertama saya mau katakan. Tuhan tidak melihat siapapun, tidak melihat status. Dia pandang dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kenapa Tuhan menjumpai para gembala? Saya percaya, karena mereka tidak diperhitungkan dunia ini. Mereka ada di luar sana, di tempat yang gelap, di padang gurun, tidak dilihat siapapun. Tapi malaikat menjumpai mereka, khusus saudaraku, malaikat khusus. Kalau orang Majus dikasih bintang terang. Tetapi saya baca, gembalalah yang dijumpai para malaikat. Bahkan bukan hanya sekedar malaikat yang menjumpai mereka saudaraku. Di sini dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya saudaraku, ini sebenarnya yang sedang terjadi. Ya saya merasakan gitu ya, Tuhan itu begitu luar biasa saudaraku. Kalau kita melihat masa-masa sekarang, sebenarnya kalau kita juga melihat banyak kesaksian, banyak cerita saudaraku, banyak orang juga yang mengalami lawatan Tuhan, banyak orang juga yang mengalami pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa saudaraku? Di sini dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Berarti tidak ada pilihan. Jadi pagi hari ini saudaraku, apapun keadaanmu, yang terutama saudaraku, kalau hari ini engkau mendengarkan berita ini, dan kalau keadaanmu saudaraku mungkin belum sukacita, belum lihat apa-apa, tapi bukakan telingamu saudaraku, karena ini berita buat semua orang. Berita buat siapa yang mau mendengarkan. Sukacita Natal itu datang buat semuanya orang. Ya saya merasakan ya di tengah-tengah masa pandemi ini, ya bagaimana juga ibadah itu berubah ya. Ya mungkin buat sebagian orang ada kesulitan ya saudaraku ya, tidak bisa ibadah. Tetapi sebenarnya juga di sisi yang lain, betapa gampangnya juga kalau mau mencari Tuhan. Betapa mudahnya juga kalau mau, asal mau mendengar, asal mau mencari, asal mau membuka hati. Betapa gampangnya juga Tuhan mau bekerja saudaraku. Jadi firman Tuhan katakan ada satu kesukaan, ada berita yang besar. Kita tidak tahu saudaraku ya, kemarin kita sudah dengarkan firman Tuhan saudaraku ya. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Di kitab Yesaya dikatakan bahwa terang yang besar datang kepada bangsa yang gelap. Dan di situ dikatakan yang datang itu memang berbentuk bayi. Tetapi firman Tuhan katakan dia itu dikatakan penasehat ajaib, Bapa yang besar, Allah yang perkasa. Saudaraku, saya percaya ya firman ini dituliskan buat setiap orang. Siapapun yang mau mendengarkan, siapapun yang mau menerima. Saya dilahirkan di keluarga Kristen dari kecil saudaraku ya. Ya mungkin yang dilahirkan di keluarga Kristen dari kecil, Natal itu identik dengan pohon Natal, Natal itu identik dengan baju baru ya, dengan hadiah, dengan sukacita gitu ya. Tetapi untuk lebih mengenal Tuhan, lebih menerima Tuhan, lebih bertobat, tidak langsung terjadi seperti itu saudaraku. Ada sesuatu yang dialami gitu ya. Ketika sesuatu masalah terjadi, ketika keadaan tidak baik, ketika sesuatu menghimpit terjadi, dan disitulah seperti apa ya, menurut saya disitulah manusia itu, kalau manusia itu terjepit, kalau manusia itu terhimpit, kalau manusia itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka mulai membuka hati buat Tuhan, disitulah Tuhan datang menjumpai mereka. Ya, jadi kalau keadaan-keadaan yang tidak baik saudaraku, sebenarnya itu tidak akan menghancurkan, itu yang saya rasakan secara pribadi. Memang saya dari kecil sudah menjadi Kristen, tetapi menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, menerima kuasanya, menerima urapannya, sampai dunianya runtuh, itu memang dunia ini harus tunduk benar, dunia ini harus kalah benar saudaraku ya. Saya renungkan kenapa gembala yang melihat kemuliaan, karena mereka nggak punya apa-apa saudaraku. Mereka nggak punya apa-apa, mereka ngelihat apa-apa. Kemuliaan itu bisa penuh bagi mereka. Tetapi mungkin buat orang yang bisa, seringkali Natal itu identik mungkin, oh kita pesta, kita makan, kita sukacita. Tetapi itu hanya sebatas itu saudaraku. Jadi pagi hari ini gitu saudaraku ya, bagaimana kita bisa menerima satu berita yang besar, yang luar biasa, dan bagaimana itu terjadi dalam hidup kita. Kunci yang pertamanya saudaraku, bukakan hatimu lebih lagi. Ya mungkin firman ini kau sudah dengar berapa kali, tetapi pagi hari ini saya juga mau mengajak buat kita semuanya yang sama-sama dengar, bukakan hatimu saudaraku. Berita ini buat yang mendengarkan pagi hari ini, ada satu sukacita yang besar, ada satu berita yang luar biasa, ada satu kekuatan yang ajaib yang Tuhan mau nyatakan. Dan di sini lanjut lagi saudaraku ya, di sini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa sih kesukaan itu saudaraku? Apa sih berita yang besar itu? Hari ini, di sini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah pagi hari ini juga saya mau bilang, apakah Yesus sudah lahir di hatimu saudaraku? Hari ini, apakah Yesus sudah lahir? Apakah engkau sudah terima Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah engkau sudah berjumpa dengan Dia? Atau engkau baru bersuka cita karena bertemu teman, bertemu keluarga? Saudaraku, perlu kita menerima Tuhan sungguh-sungguh. Perlu Yesus benar-benar lahir. Perlu Yesus benar-benar masuk. Karena hanya Yesus saja saudaraku. Di sini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu dia saudaraku. Tuhan Yesus itulah kesukaan kita. Tuhan Yesus itulah sukacita kita. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang saudaraku mencari jalan keselamatan. Banyak orang saudaraku ya, mungkin bicara berdoa sungguh-sungguh banyak saudaraku. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Siapa yang menerima Tuhan Yesus, dialah menerima keselamatan. Dialah menerima sukacita yang besar. Jadi pagi hari ini saudaraku, terlepas dari semua yang kau sudah terima, mungkin pesta, sukacita atau apapun, firman Tuhan katakan hari ini Yesus harus lahir dalam hidupmu. Kalau hari ini keadaanmu juga tidak baik, hari ini keadaanmu juga
engkau merasakan sepi sendiri, Tuhan mau datang saudaraku. Tuhan benar-benar 2000 tahun yang lalu dia datang sebagai manusia. Tetapi hari ini dia hadir dalam rohnya saudaraku. Dia mau masuk dalam hidupmu, dia mau bekerja di dalammu, dan dia mau mengubahkan seluruh keadaanmu. Dan kalau hari ini engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya itulah kelahiran Tuhan. Karena saya merasakan saudaraku ya, kapan keadaan saya berubah. Kapan saudaraku, ketika saya menerima dia sungguh-sungguh dalam hidup saya. Ketika saya bisa berjumpa, bersekutu dengan dia, disitulah saudaraku. Jadi pagi hari ini firman Tuhan katakan, tandanya bagimu, di sini maaf ya saya baca ayat 11-nya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku ternyata ada tandanya. Ada tandanya, memang dikatakan berjumpa saudaraku, kita harus benar-benar berjumpa, kita harus melihat, kita harus merasakan. Ya saudaraku, pagi hari ini juga saya mau mengajak gitu ya, kalau benar-benar mau terima Yesus sampai engkau merasakan di dalam hatimu ada yang masuk, ada yang bekerja. Di sini saudaraku, malaikat mengatakan kepada para gembala, hari ini sudah lahir Tuhan Yesus, hari ini sudah lahir Juru Selamat. Tandanya ada bayi yang lahir, dibungkus kain lampin, dan di dalam palungan. Jadi hari ini juga saudaraku ya, buat kita ada tandanya, ada materinya, ada yang Tuhan berikan saudaraku ya. Dan yang paling utama saudaraku ya, itu firman Tuhan katakan ya, kalau Natal kenapa identik dengan sukacita? Itulah sebenarnya tanda kelahiran Tuhan, tanda orang menerima Tuhan Yesus. Ketika kuasa itu bekerja, ketika Roh Kudus itu masuk di dalam hidup seseorang saudaraku, mungkin masalah itu masih ada, mungkin keadaan juga tidak langsung berubah, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu yang turun. Jadi pagi hari ini itu yang perlu kita terima saudaraku. Tandanya Yesus ada dalam hidup kita saudaraku, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Bahwa ada yang turun dalam hidup kita. Kalau gembala di sini dikatakan ada bayi yang lahir, dibungkus kain lampin saudaraku ya. Ini kan baru diceritakan, disaksikan. Nah pagi hari ini saudaraku, dan di sini dibilang, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudaraku, tadi di awal kan saya katakan bagaimana malaikat Tuhan menjumpai, memberitakan. Sebenarnya sama juga hari ini saudaraku, ketika saudaraku mendengarkan firman Tuhan, saudaraku mendengarkan berita tentang Tuhan, mendengarkan berita tentang keselamatan, mendengarkan berita tentang sukacita. Nah bagaimana saudaraku ketika berita itu disampaikan, bukan hanya berita yang lewat begitu saja. Kalau dulu ketika para gembala ini didatangi Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan itu turun. Ya mungkin hari ini saudaraku kita tidak lihat malaikat itu, kita tidak lihat. Tetapi saya percaya, firman Tuhan katakan satu orang bertobat, malaikat Tuhan di sorga bersorak-sorak saudaraku. Jadi pagi hari ini juga saudaraku ya, kalau saudaraku membuka hati dengan sungguh-sungguh, apa yang kau dengarkan pagi hari ini, bahwa Yesus datang, Juru Selamat itu datang buat hidupmu. Dia membawa kabar sukacita, dia mau membawa kemenangan, dia mau membawa sesuatu. Dan di sini apa yang harus kita lakukan? Saudaraku perhatikan baik ya, dari firman ini yang saya dapatkan berikutnya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudaraku perhatikan di sini. Gembala ini tadinya tidak tahu apa-apa ya. Gembala ini tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa sampai malaikat itu datang memberitakan kabar kepada mereka. Mereka tadinya takut, tetapi ketika mereka mendengarkan kabar itu, takutnya hilang saudaraku, dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Sesudah malaikat bernyanyi kembali ke sorga, perhatikan baik apa yang dilakukan gembala. Di sini dikatakan saudaraku, berkatalah gembala seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudaraku, bagaimana kita bisa menerima? Di sini dikatakan, kalau kita sudah mendengar, kita perlu meresponi. Ya, waktu Tuhan datang tiba-tiba dalam hidup kita, saudaraku, kita tidak tahu kenapa Tuhan datang, kapan Tuhan datang, bagaimana Tuhan datang. Tetapi saya percaya Tuhan punya cara untuk berbicara buat kita. Tuhan punya cara untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat, menerima? Di sini bagaimana gembala-gembala ini yang tadinya tidak tahu apa-apa sampai dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Respon pertamanya apa? Marilah
baiklah kita pergi ke Bethlehem. Jadi saudaraku di sini saya tangkap ya, buat kita orang yang mau mengenal Tuhan, ketika saudaraku mendengarkan firman saudaraku, respon kita kepada firman itu penting sekali gitu ya. Kalau pagi hari ini kita dengar saudaraku, banyak orang mungkin mendengar, wah iya Yesus juru selamat, Yesus begini, Yesus begini. Sesudah mendengar dia mau bertindak apa? Di sini firman Tuhan katakan apa? Apa yang dilakukan gembala? Marilah kita pergi ke Bethlehem. Apa yang dia dengar? Dia mau cari, dia mau lihat, dia mau buktikan benar enggak. Nah perlu saudaraku dalam hidup kita juga, saya merasakan gitu ya. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan saudaraku. Bukalah hatimu, carilah Tuhan. Jangan lewatkan berita itu. Mungkin kalau bicara firman saudaraku sudah banyak yang saudaraku dengarkan. Bicara mukjizat, pertolongan. Kenapa orang lain terima, aku tidak terima? Kenapa dia bisa dapat, aku nggak dapat? Kuncinya juga di sini saudaraku. Mungkin kau nggak mengerti apa-apa hari ini. Tetapi ketika engkau mendengarkan, apakah engkau mau meresponi? Apakah engkau mau datang? Apakah engkau mau tanggap? Apakah engkau mau mengikuti petunjuk itu? Ya saya percaya saudaraku ya, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, sama aja Tuhan kasih petunjuk. Tuhan kasih hikmat saudaraku ya. Tuhan kasih petunjuk dalam hidup kita lewat firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan? Nah kalau kita dikasih petunjuk, apakah kita mau ikut atau tidak ikut? Kalau kita mau ikut, disitulah kuncinya. Jadi pagi hari ini saudaraku ya, saya dapat ya, juga bagaimana untuk kita bisa sukacita terima Tuhan. Apa yang kau dengarkan saudaraku, ikuti, responi gitu ya. Datang kerjakan itu. Karena tanpa itu saudaraku tidak akan terjadi apa-apa. Perlu kita meresponi. Ya kalau Tuhan sudah datang dalam hidup kita saudaraku ya. Lihat ya kemarin bagaimana firman-Nya, orang Majus juga datang mengikuti bintang saudaraku, mereka bawa persembahan. Seperti itu saudaraku ya. Maria dan Yusuf juga ketika diperintahkan Tuhan, ketika dikatakan Yusuf juga, Yusuf jangan ceraikan Maria karena itu adalah dia mengandung dari Roh Kudus. Yusuf melakukan itu. Saudaraku lihat bagaimana mereka bisa berjumpa. Bagaimana Yusuf dan Maria bisa dipakai Tuhan. Bagaimana orang Majus sampai bisa mempersembahkan. Dan hari ini bagaimana gembala juga sampai ketemu Tuhan. Kuncinya berarti satu, ketika kita mendengar, ketika kita disampaikan, mau nggak kita mengikuti, mau nggak kita percaya, mau nggak kita datang. Karena di sini dikatakan ya, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Saudaraku lihat, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Padahal kan tadi nggak tahu apa-apa ya saudaraku ya. Ya kadang-kadang kita karena mungkin merasa kita, aku udah tahulah Natal, aku udah tahulah Tuhan Yesus, aku udah tahulah saudaraku. Anggap sepele saudaraku. Anggap remeh, anggap enteng saudaraku. Di sini dikatakan, lalu mereka cepat-cepat. Ya ternyata saya waktu baca firman ini saudaraku dapat. Ternyata ikut Tuhan itu juga kecepatan juga berpengaruh ya. Respon kita berpengaruh. Orang yang mau datang cepat-cepat saudaraku, ya saya percaya mereka bisa lihat. Nah hari ini juga saudaraku, cepatkan hidupmu datang sama Tuhan. Jangan istilah gini ya, tapi nanti begini. Saudaraku saya percaya Tuhan yang paling mengenal kita saudaraku. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan yang tahu. Tetapi untuk kita datang ke Tuhan ternyata butuh ya. Ketika Tuhan sudah datang dengan malaikatnya, datang dengan firman-Nya, datang dengan berita yang besar saudaraku. Sekarang ketika kita mendengarkan itu apa respon kita? Ya kalau kita anggap sepele, siapa ya itu ya, apa ya dia ngomong ya, aku gak percaya. Enggak terjadi apa-apa saudaraku. Tetapi perhatikan baik, di sini apa yang dilakukan gembala? Mereka, ayo kita ke sana, ayo kita. Dan di sini dikatakan juga, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudaraku lihat, ketika dia mau datang, ketika dia mau menghampiri, akhirnya dia melihat Maria, dia melihat bayi Yesus. Tepat seperti apa yang disampaikan. Jadi berarti seperti apa yang dikatakan. Nah saya dari firman ini saya renungkan ya, berarti Tuhan tidak pernah salah saudaraku. Tuhan kita tidak pernah salah. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu, Tuhanlah yang mengatur semuanya. Dalam hidup kita ini pun Tuhan yang mengatur. Bagaimana Tuhan mengatur, bagaimana Tuhan merencanakan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita baca saudaraku, dari kitab Yesaya sudah dituliskan. Dari kitab Yesaya sudah dinubuatkan. Digenapi sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Dan setiap detailnya saudaraku, kenapa harus ke Bethlehem, kenapa harus pindah ke Nazaret, kenapa harus begini, itu semuanya untuk menggenapi. Nah dalam hidup kita ini pun saya percaya, Tuhan sudah merencanakan saudaraku, Tuhan sudah merencanakan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Tetapi kenapa kok belum terjadi?
Kenapa itu belum? Janji itu belum terjadi. Kenapa rencana itu belum, saudaraku? Ya mungkin ini kita perlu perhatikan di hari Natal ini, kabar sukacita. Saya rasa kalau ditanya siapa mau sukacita, semuanya mau. Siapa mau terima berkat Natal, semuanya mau. Semua mau, saudaraku. Sekarang bagaimana supaya bisa terima, saudaraku ya? Ini yang harus kita responi. Kalau udah dengar berita, percaya. Itu yang pertama, aku percaya, aku terima. Ya, saudaraku. Dan yang kedua, aku mau jalan. Aku mau ke sana. Dan yang berikutnya bicara cepat-cepat. Ya, apalagi sekarang ya saudaraku ya. Menurut saya ini keadaan ini tidak tahu kapan berubahnya. Seperti apa tidak tahu. Tahun depan pun kita tidak ada jaminan saudaraku. Tidak ada jaminan menjadi yang lebih baik, belum ada. Nah kita mau kemana saudaraku? Kalau tanpa Tuhan kita tidak punya pegangan. Jadi pagi hari ini saudaraku, bagaimana supaya engkau bisa menerima sukacita? Ayo kita bergerak cepat-cepat. Kita datang sampai kita bisa melihat. Karena di sini yang berikutnya saudaraku ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudaraku lihat saudaraku ya. Ketika juga sampai di sana, kenapa mereka ngomong? Ya, saya renungkan, kenapa anak Tuhan tidak bisa berhenti memuji Tuhan? Kenapa anak Tuhan tidak bisa berhenti bersaksi, saudaraku? Ya sebenarnya, kalau benar ada Tuhan dalam hidup kita, sukacita, kekuatan dari Tuhan itu penuh di dalam kita. Kita tuh gak akan bisa berhenti ngomong, saudaraku. Gak akan bisa. Kenapa? Karena setiap detiknya, setiap perjalanan itu seperti mukjizat. Kenapa gembala ini ngomong? Pasti kan terjadinya begitu. Wah tadi ada malaikat di sana, ada terang dia ngomong begini. Begitu lihat, ih bener ya, ada bayinya ada, ini begini. Begitu saudaraku ya, jadi kenapa? Dulu sebelum bertobat saudaraku, kalau disuruh kesaksian, ya mau ngomong apa ya, susah kita mau cerita. Tetapi kalau sekarang mungkin banyak anak Tuhan begitu disuruh bersaksi, sampai disuruh stop gak bisa stop lagi saudaraku. Kenapa? Pekerjaan Tuhan itu terlalu ajaib, terlalu banyak. Mukjizat Tuhan itu luar biasa. Dan yang kenapa ajaib? Karena Tuhan mengerjakannya tepat seperti apa yang dia katakan. Nah itu yang luar biasa saudaraku. Jadi pagi hari ini gitu ya. Kalau kita baca firman ini, kenapa gembala sukacita? Karena mereka sudah melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka mengejar itu sampai mereka lihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi pagi hari ini juga saudaraku, kalau engkau belum merasakan sukacita itu, mari buka hati ya. Supaya pagi hari ini engkau bisa terima. Terima janji Tuhan. Walaupun kau belum lihat hari ini, terima dulu janjinya. Pegang janjinya, kejar janjinya saudaraku. Sampai engkau bisa melihat. Sampai seperti firman ini. Kita gak bisa ngomong apa-apa lagi saudaraku. Di sini kan dibilang ya, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan ayat 18 katakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Perhatikan saudaraku, semua orang heran. Ya itulah pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, dunia heran saudaraku. Dunia heran. Dan menurut saya pun seringkali heran. Ya kenapa? Ya saya mengalami saudaraku ya, ketika mengikut Tuhan, apa yang tidak pernah saya pikirkan itu terjadi. Di luar kemampuan saya pun itu terjadi. Ya bahkan kalau bisa khotbah pun sebenarnya saya heran gitu ya. Kenapa? Ya mungkin kalau dulu ya zaman kita masih anak-anak, wah masuk TV luar biasa. Sekarang banyak orang masuk TV ya saudaraku ya. Semua orang masuk TV, heran ya. Dunia ini berubah. Kalau kita mengikuti semuanya itu kita heran. Itulah Tuhan kita. Dia membuat dunia ini heran. Dunia ini kagum, dunia itulah Tuhan saudaraku. Jadi pagi hari ini juga kalau orang masih heran melihat keadaan kita karena kita tidak baik. Ayo kita sama-sama bertobat, ayo kita buka hati lebih lagi, kita buka hati buat Tuhan. Kita terima rencana Tuhan, kita terima kuasa Tuhan, kita terima janji Tuhan. Sampai janji itu terjadi sehingga orang juga heran. Kenapa itu bisa terjadi? Kok dia bisa sembuh? Kok dia bisa berubah? Kok dia bisa seperti itu? Heran saudaraku. Jadi kalau Tuhan bekerja, dunia ini heran. Nah itu yang perlu juga. Dan itu bukan pekerjaan manusia menurut saya. Bukan kekuatan kita juga. Kalau kita bikin dunia heran, belum tentu orang heran saudaraku. Tapi ketika kita bertobat, ketika kita menyerah kepada Tuhan, orang heran melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Orang heran melihat kenapa gembala bisa seperti itu. Ya saya percaya dong gembala gitu, bukan siapa-siapa, orang heran. Nah, jadi hari ini saudaraku, mau engkau melihat dunia heran melihat hidupmu karena Tuhan ada dalam hidupmu. Ya, kalau mau sama seperti ini saudaraku ya, kita buka hati lebih lagi, kita datang sungguh-sungguh saudaraku ya. Karena ini yang saya perhatikan, saya lihat dari
dari firman ini ya. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Apa yang tidak dipandang dunia ini, apa yang tidak dilihat dunia ini, ke situ Tuhan datang memberitakan. Dan bagaimana mereka juga bukan melihat keadaan mereka, tetapi mereka mendengar apa yang dia dengar, apa yang dia terima, itu yang dia responi. Dan itu yang dia kejar, itu yang dia cari. Dan saudaraku lihat, Tuhan tidak pernah salah. Tepat seperti apa yang disampaikan, seperti itulah Tuhan bekerja. Jadi pagi hari ini juga saya mau bilang, Tuhan kita tidak pernah salah saudaraku. Tuhan tidak pernah salah memilih, Tuhan tidak pernah salah merencanakan, Tuhan tidak pernah salah menetapkan. Apa yang Tuhan perkatakan atas hidupmu hari ini, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan terlalu sanggup. Tetapi pagi hari ini, adakah kau punya iman? Adakah kau mau membuka hati dan mau percaya bahwa Tuhanku, Juru selamatku, penolongku yang datang ke dunia ini masuk dalam hidupku dan mau bekerja di dalam hidupku, menuntun aku sampai aku bisa melihat apa yang dijanjikannya terjadi atas hidupku. Dan di sini saudaraku di ayat yang ke-19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah saudaraku, ini juga saya garis bawahi, respon semuanya berbeda ya. Ada yang di sini ada yang heran, tetapi ada juga seperti Maria. Maria dikatakan di sini apa? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya saudaraku, benar ya. Bagaimana ketika Tuhan bekerja saudaraku? Ya saya percaya ya, pada saat kejadian ini, di sini ada Yusuf, ada Maria, ada para gembala saudaraku. Mereka orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang menjadi bagian dari rencana kita, dari rencana Tuhan. Bagiannya beda-beda. Maria dipilih untuk melahirkan Tuhan Yesus. Yusuf dipilih untuk menjadi bapa Tuhan Yesus di bumi ini. Gembala dipilih untuk menyaksikan kemuliaan di tempat yang mungkin tidak dilihat manusia. Mereka juga tidak dipandang manusia, tetapi Tuhan pilih mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk menyaksikan. Dipilih juga orang Majus, orang yang pintar. Saudaraku lihat, ketika Tuhan Yesus lahir, bagaimana Tuhan mengumpulkan setiap orang itu dan menjadikan mereka satu. Nah saya renungkan juga dalam hidup kita sehari-hari saudaraku sama. Ada orang yang pintar, ada orang yang tidak punya apa-apa, semuanya sama. Dan responnya juga berbeda. Tetapi di sini kenapa saya bilang saya garis bawahi respon Maria di sini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya saudaraku. Saya percaya saudaraku ya, Maria dipilih Tuhan. Tuhanlah yang mengenal dia, Tuhan tahu hati dia. Dan bagaimana dia melihat pekerjaan Tuhan terjadi atas hidupnya. Dan di sini ketika semuanya itu terjadi saudaraku, dikatakan apa saudaraku ya, dia simpan itu di perkara itu di hatinya, direnungkan. Kita perlu juga dalam hidup ini perlu terus belajar saudaraku. Itu yang saya rasakan gitu ya. Di dalam setiap kejadian saudaraku, ketika sesuatu terjadi, seringkali di awal kita tuh gak bisa ngomong apa-apa. Bahkan kita juga tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang dengan keterbatasan kita, dengan kekurangan kita, dengan kelemahan kita, kadang-kadang kita udah terlanjur ngomong. Kita mengucap, bahkan mungkin kita marah sama Tuhan. Kita kecewa lah, kita ngomong gitu ya. Tetapi ketika berjalannya waktu, ketika Tuhan menunjukkan pekerjaannya, kita baru bilang begini, oh aku baru ngerti ya, aku baru sadar ya, oh ternyata inilah Tuhan maksud. Nah saudaraku, berarti kita tidak tahu, tetapi Tuhan juga tidak meninggalkan, Tuhan akan menuntun. Tetapi buat seorang Maria, buat seorang yang percaya, buat seorang yang takut Tuhan, bagaimana firman Tuhan katakan dia simpan dan dia renungkan. Nah, jadi hari ini juga saudaraku, bagi kita juga hari ini saudaraku, apapun yang terjadi saudaraku, itu Tuhan akan menuntun kita sampai kepada kesudahannya. Tuhan akan tuntun. Jadi pagi hari ini juga, biarkan ini juga menjadi satu pembelajaran buat kita ya, kekuatan bagi kita ya. Benar-benar firman ini juga memberkati hidup saya gitu ya. Bagaimana Tuhan tidak pernah memilih, artinya semuanya Tuhan panggil, semuanya Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan. Dan di sini lanjut lagi saudaraku ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah saudaraku perhatikan di sini dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku, di sini dikatakan ya bagaimana pada akhirnya kenapa pujian itu keluar. Di sini dikatakan ya kemuliaan Tuhan itu keluar karena segala sesuatu yang mereka dengar mereka lihat semuanya sesuai. Nah ini dia saudaraku ya.
bagaimana kemuliaan Tuhan itu bisa nyata. Bagaimana kuasa Tuhan itu bisa nyata ketika semuanya terjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang kembali ke hidup kita hari ini, saudaraku. Seringkali mungkin kita juga punya rencana ya, kita punya keinginan, kita punya kemauan sendiri, saudaraku. Saya sendiri merasakan, waktu saya baca ayat ini bukan soal yang gampang, saudaraku ya. Kita lihat respon semua orang. Tetapi satu, bagaimana pekerjaan Tuhan itu membuat orang heran. Sebenarnya itu, kalau kita sadar pekerjaan Tuhan itu heran, seharusnya pasti kita menyerah ya. Benar gak saudaraku ya? Wah, Tuhan bekerjanya dahsyat. Sebenarnya kalau kita sadar pasti kita menyerah. Tetapi dalam kenyataannya dalam kehidupan kita, saudaraku, lebih sering kita berontak lebih dulu kan. Lebih sering kita mungkin argumen dulu dengan Tuhan. Lebih sering kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan, beneran nih Tuhan. Gak salah nih Tuhan. Benar Tuhan. Seperti itu saudaraku. Padahal sebenarnya kalau Tuhan bekerja saudaraku ya, benar-benar Tuhan akan mengerjakan tepat. Tuhan kita tepat. Yang gak tepat siapa saudaraku? Kita yang seringkali tidak tepat. Pikiran kita gak tepat, perasaan kita gak tepat, keadaan kita pun tidak tepat. Jadi ini yang saya dapatkan juga pelajaran hari ini saudaraku ya. Hanya Tuhan yang sanggup menyatakan satu sukacita yang besar, yang mulia. Yang membuat kemuliaannya nyata, kuasanya nyata, yang membuat orang heran, yang membuat orang bisa mempermuliakan. Nah, kembali kepada hidup kita hari ini, di hari Natal ini saudaraku. Kalau di awal tadi saya katakan, buat yang mungkin merasakan masih merasakan sendiri, gelap, tidak ada jalan. Yang pertama, terimalah Tuhan Yesus dalam hidupmu pagi hari ini saudaraku. Terima dia dengan sungguh-sungguh, supaya dia masuk, dia bekerja di dalam hidupmu. Supaya rencananya terjadi. Nah, ketika kita mau dengar, kita mau terima saudaraku, di sini dikatakan tadi, responi dia dengan sungguh-sungguh saudaraku. Responi, jangan anggap sepele, tetapi apa yang kita dengar, kita kejar itu. Nah, yang terakhir saudaraku, di sini yang ini juga poin yang paling penting. Ketika kita mengikuti Tuhan, tepat seperti apa yang diperintahkan. Buat orang percaya, hari ini kalau engkau mendengarkan firman ini, kalau engkau percaya kepada dia, saudaraku, bagian kita untuk benar-benar tunduk kepada Tuhan. Itu yang membuat sukacita itu bisa turun dengan sempurna, kemuliaan itu bisa turun dengan sempurna. Buat orang yang mau tunduk, yang mau ikut, yang mau dengar, itu dia saudaraku ya. Para gembala mungkin bisa dikatakan bodoh. Mereka tidak punya pendidikan, tetapi mereka mau dengar, mereka mau ikut, mereka mau tunduk. Ya, hari ini saudaraku, saya juga mau tantang hidupmu pagi hari ini. Ketika engkau mendengarkan firman ini, ketika engkau menerima Tuhan Yesus, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, maukah engkau percaya pagi hari ini? Walaupun hari ini tidak lihat apa-apa, walaupun hari ini belum lihat jalan keluar, walaupun hari ini belum mengerti apa-apa, mau enggak percaya? Mau enggak nurut? Mau enggak dengar? Saudaraku, kenapa? Karena di saat kau mau menerima, disitulah kuasa itu akan bekerja dengan sempurna. Pengetahuan kita terbatas, pengertian kita terbatas, semua keadaan kita terbatas. Tetapi janji Tuhan ya dan amin, rencana Tuhan ya dan amin. Apa yang dia mau kerjakan dalam hidup kita saudaraku, itu yang luar biasa. Saya secara pribadi mungkin mau sedikit menyaksikan begitu ya, bagaimana Tuhan juga mau mengubahkan saudaraku, itu yang saya rasakan. Kita sendiri tidak mengenal kita secara pribadi. Kita sendiri kadang-kadang belum mengenal diri kita dengan sebenar-benarnya. Tetapi dialah yang paling tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, dia yang paling tahu saudaraku. Dan kapan itu semuanya bisa berubah dalam hidup kita? Ketika orang membuka hati, percaya, bertobat dengan sungguh-sungguh saudaraku, disitulah Tuhan bekerja. Firman Tuhan katakan dia penasehat ajaib. Ketika kita mau buka hati, mau dengarkan firman, Tuhan akan terus menasehati. Tuhan akan terus menuntun. Ketika kita juga mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, kuk itu sudah dipatahkan, belenggu itu sudah dipatahkan. Saudaraku, seringkali kenapa terbelenggu? Bukan Tuhan tidak sanggup saudaraku, tetapi kita membiarkan belenggu itu tetap ada. Kita membiarkan keadaan itu seperti itu. Itu yang membuat keadaan itu terbelenggu. Tetapi di saat kita menyerah, disitulah Tuhan bekerja, belenggu itu dicabut saudaraku ya. Ketika kita juga mau berubah, yang tadinya mungkin sedih mau menjadi sukacita, itu juga tergantung kita. Jadi kapan saudaraku Tuhan bisa bekerja dengan sempurna ketika kita mau merendah, ketika kita mau tunduk, ketika kita mau mengikuti Tuhan. Karena di sini saudaraku ini yang saya dapatkan hari ini. Bagaimana sukacita Natal itu bisa terjadi, bagaimana kemuliaan Natal itu bisa terjadi, bagaimana yang heran itu bisa terjadi. Hanya dengan orang yang mau mengikuti, yang mau tunduk, yang mau dengar, yang mau terima saudaraku. Jadi pagi hari ini saudaraku, mungkin di hari Natal ini sudah banyak firman yang kau terima saudaraku. Bahkan firman ini pun mungkin sudah berkali-kali kau dengarkan. Tetapi kalau hari ini saudaraku, engkau benar-benar mau buka hati, mau tunduk, saya percaya
Tuhan masih punya waktu, Tuhan masih punya kesempatan. Karena berita ini buat saudaraku dan saya. Dan di sini saudaraku, bagaimana Tuhan juga mau pakai hidup kita juga untuk menyatakan itu buat dunia ini. Jadi hari ini mari, biarkan sukacita itu turun saudaraku. Biarkan pagi hari ini, kalau Natal itu hadir saudaraku, biarkan sukacita itu boleh ada. Biarkan kekuatan itu boleh turun, biarkan pertolongan itu boleh turun. Bukakan hatimu dengan sungguh-sungguh saudaraku. Kuduskan hidupmu lebih lagi, terus datang kepada Dia ya. Supaya benar-benar dunia hari ini heran melihat kita. Kok tadi pagi kamu bangun sedih, kenapa kamu bisa berubah? Kamu nonton TV, kenapa kamu bisa berubah? Saya percaya urapan itu bisa mengalir ketika saudaraku membuka hati, ketika saudaraku percaya, ketika saudaraku terima, kuasa itu bekerja. Urapan itu bisa mengalir apapun keadaanmu saat ini. Ketika engkau sakit, engkau bisa sembuh. Ketika engkau terikat, engkau bisa terlepas. Ketika engkau sedih, engkau bisa dihiburkan. Sukacita itu bisa turun. Tuhan akan sempurnakan itu. Tetapi sekarang kuncinya di sini. Percayakah engkau pagi hari ini? Maukah kau menerima, maukah kau meresponi, dan maukah kau tunduk kepada Tuhan. Kalau kau mengerjakan seperti itu saudaraku, saya terlalu percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya puji nama Tuhan saudaraku, biarlah firman ini menjadi satu kekuatan saudaraku ya. Supaya Natal ini bukan sekedar Natal yang biasa saudaraku ya. Dunia butuh Tuhan saudaraku, dunia ini butuh pertolongan, dunia butuh jawaban. Begitu banyak orang yang menderita saat ini. Banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang bermasalah saudaraku. Banyak saudaraku ya, banyak orang yang membutuhkan saudaraku. Jadi buat kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, buat kita orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa kerjakan saudaraku? Kalau kita rindu, mungkin kita terbatas ya. Kita tidak bisa tolong, uang kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Kita tidak bisa memberi. Tetapi pagi hari ini ada Tuhan, ada juru selamat. Kalau pagi hari ini kau datang kepada Tuhan, kau responi Dia. Tuhan, aku mau Natal hari ini, mulai dari diriku, sampai kepada keluarga, sampai kepada bangsaku. Biarkan sukacita itu boleh turun, biarkan semangat itu boleh turun, kekuatan itu boleh turun. Dan saya percaya saudaraku ya, di saat-saat seperti inilah kuasa itu bekerja. Mungkin seperti inilah keadaan yang dulu. Banyak orang yang mengalami kekurangan, banyak orang yang mengalami kesepian, banyak orang menghadapi tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus datang. Jadi hari ini maukah kau menerima Tuhan buat hidupmu? Dan bukan hanya buat hidupmu, bahkan buat keluargamu, buat banyak orang. Dan kalau kau mau terima, biarkan sukacita itu boleh turun pagi hari ini saudaraku. Memberikan kekuatan yang baru, memberikan hikmat yang baru, memberikan semangat yang baru. Ya puji Tuhan. Biarkan berita ini menjadi berita Natal, menjadi berita sukacita saudaraku. Biarkan ini menjadi satu kekuatan bagi saudaraku. Sehingga siapapun yang menerimanya pagi hari ini, kau akan diberikan kekuatan yang baru bagi Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kuat sehingga siapapun yang menerimanya, siapapun yang mendengarkannya hari ini bisa mendapatkan kekuatan baru. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudaraku, saya mau mengajak kita semuanya di hari Natal ini saudaraku. Saya mau mengajak semuanya saudaraku, apapun keadaanmu saat ini. Saya mau mengajak semuanya, kau yang ada di depan kamera saat ini, apapun keadaanmu, luangkan waktumu saat ini saudaraku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapa, mungkin firman ini sudah berkali-kali kami dengar Bapa. Berita Natal sudah bertahun-tahun, berkali-kali, bahkan mungkin ribuan, bahkan berapa kali kami sudah dengar. Tetapi kalau pagi hari ini ada satu berita Natal yang disampaikan, ada firman yang disampaikan, bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau berikan buat setiap orang yang mau mendengar. Bagaimana Tuhan menjumpai para gembala, orang-orang yang tidak dianggap di tengah-tengah dunia ini Bapa. Tetapi pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami yang ada di hadapan-Mu, biarlah kami yang mendengarkan firman hari ini, apapun keadaan kami saat ini, biarkan Roh-Mu bekerja. Bapa, hamba mau mengangkat tangan kepadamu Tuhan Yesus. Hamba mengangkat tangan kepadamu. Hamba menyerahkan setiap orang yang saat ini mengangkat tangan di hadapanmu. Yang pagi hari ini merayakan Natal Bapa. Tuhan, Kau yang melihat keberadaan setiap anak-anakmu saat ini Bapa. Kau melihat Bapa, kalau keadaan mereka seperti para gembala. Mereka di tempat yang sepi, mereka di tempat yang gelap, mereka tidak diperhitungkan. Tetapi hari ini hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Seharusnya hari ini ada sukacita, ada kemenangan, ada yang besar terjadi. Bapa,
Engkau lihat buat mereka yang mau buka hati pagi hari ini, yang mau mengangkat tangan, yang mau menerima sukacita yang baru, yang mau menerima kekuatan yang baru, yang mau menerima berita dari surga untuk dibebaskan, untuk dilepaskan, untuk diubahkan. Mari biarkan rohmu mengalir saat ini Bapa. Biarkan urapanmu turun Bapa. Aku minta belas kasihanmu lebih lagi Bapa. Turunkan kuasamu, turunkan urapanmu, turunkan kekuatanmu ya Bapa. Ambil alih sepenuhnya Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan genapi firman-Mu Bapa. Seperti firman-Mu katakan, terang yang besar itu turun, kegelapan itu dikalahkan. Biarkan hari ini terang itu turun, sukacita itu turun, kekuatan itu turun Bapa. Apapun yang membuat gelap, yang membuat lemah, semua yang membuat tidak baik, diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari biarkan urapan-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja Bapa. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu ya Bapa. Kau melihat setiap hati-hati yang terbuka di hadapanmu ya Bapa. Seperti apapun keadaan mereka Bapa. Mengerti tidak mengerti, tahu tidak tahu Bapa. Tetapi Engkau mengetahui segala sesuatu Bapa. Dan biarkan urapanmu turun saat ini Bapa. Biarkan kekuatanmu turun saat ini Bapa. Yang membebaskan, yang melepaskan Bapa. Yang menguduskan Bapa, yang membangkitkan Bapa. Dan aku terlalu percaya Bapa bahwa setiap orang yang hari ini mau dengar, yang hari ini mau terima, yang mau bergerak cepat, yang mau datang, yang mau melihat Bapa. Biarkan kuasa-Mu bekerja seperti firman hari ini Tuhan genapi tandanya. Biarkan urapan-Mu turun, kekuatan-Mu turun, Roh Kudus-Mu turun Bapa. Biarkan damai Natal itu turun, sukacita Natal itu turun Bapa. Sehingga siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini Bapa, biarkan kuasa Tuhan bekerja, hatinya dibebaskan, dilepaskan, diubahkan Bapa. Sehingga sukacita yang baru turun, damai sejahtera turun. Dan apapun yang menjadi kendalanya, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Roh-Mu saja yang bekerja Bapa. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati yang mau buka hati dengan sungguh-sungguh. Tuhan sempurnakan apapun yang menjadi beban pergumulan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, biarlah firman ini menjadi satu kekuatan. Kalau Natal itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saudaraku, sehingga sukacita Natal, damai Natal itu boleh turun, yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap orang yang mau menerima. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Saya mau mengundang kita untuk kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah bisa beribadah Bapa. Kami bersyukur kalau di hari Natal ini kami bisa bersekutu bersama-sama. Kami bisa beribadah Tuhan Yesus, kami bisa memuji menyembah-Mu, kami bisa menerima firman-Mu. Mari Bapa, biarkan ini semuanya boleh menjadi satu kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Siapapun yang sudah beribadah Tuhan berkati Tuhan Yesus. Yang sungguh-sungguh datang juga Tuhan berkati. Sehingga melalui Natal ini Bapa ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru. Dan bila Tuhan campur tangan dalam seluruh keadaan, dalam seluruh pergumulan Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang beribadah hari ini. Apapun yang menjadi beban pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hal apapun, biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan lebih lagi Bapa. Dan siapapun yang sungguh-sungguh beribadah pagi hari ini, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Berkati juga buat setiap anak-anak-Mu Bapa yang memberikan persembahan Tuhan Yesus. Apapun yang dibawa ke hadapan-Mu Tuhan, berkati, kuduskan. Biarkan ini boleh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati usaha pekerjaan buat berhasil berkemenangan. Semua yang mau menghambat, semua yang mau menggagalkan, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Kau yang berkuasa atas keadaan kami, atas seluruh hidup kami. Engkau yang menyempurnakan pagi hari ini. Dan kami mau tutup ibadah kami pagi hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Selamat hari Natal saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarkan sukacita damai Natal ada bersama-sama dengan kita. Amin.